Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Corolla Twin Cam, salam satu Corolla sejuta saudara. Oke, di kesempatan kali ini saya mau membahas masalah mesin pincang ya. Sebenarnya mesin pincang ini nggak jauh beda sama berbet ya. Jadi masalahnya ada di apa? Kemarin ada yang sempet tanya nih, Bang, langkah pertama yang harus saya cek itu apa ketika posisi mesin pincang. Nah, jadi saya mau membahas secara detail satu persatu supaya teman-teman semua paham. Nah, tapi sebelum lanjut tonton videonya, seperti biasa ya, jangan lupa klik subscribe supaya channel ini semakin berkembang dan saya juga lebih bersemangat lagi tentunya dalam membahas masalah-masalah yang ada dalam pertwin caman. Nah, oke, jadi masalahnya apa dan kita cek dengan alat seadanya ya, maksudnya karena nggak semua yang punya mobil tuh punya perlengkapan yang lengkap, peralatan yang lengkap maksudnya. Jadi kita cek ini dari sini sampai sini supaya ketahuan masalahnya ada di apa dan kita bisa memberesin sendiri. Nah, kalau dikit-dikit ke bengkel tentu sangat boros. Nah, servis berkala aja kalau di sini, kalau harga promo kurang lebih ya 100.000 lah, tapi kalau nggak promo mungkin bisa nyampe 150 ribuan. Oke, jadi untuk lebih hematnya dikit-dikit pokoknya kita kerjain sendiri. Kalau nggak bisa ngerjain, paling tidak kita tahu masalahnya ada di apa. Jadi ketika kita masukin mobil ke bengkel yang sama sekali kita nggak kenal, kita nggak perlu was-was. Oh, punya saya tuh mobilnya yang rusak ini, cuman saya nggak bisa benerin. Nah, nggak ada nggak ada masalah ya. Kita tahu, oh ini rusaknya ini loh. Nah, jadi nanti bengkelnya kan cuman, oh ini tak ganti ini. Oh, jadi kita tuh nggak ada pikiran yang negatif lagi ke bengkel, karena karakter orang beda-beda ya. Kadang ada yang wah nanti kalau di bengkel sana takutnya di ini bilangnya ganti ini, kenyataan mana yang diganti, kok cuma ganti ini harganya segini, misal seperti itu. Jadi kita nggak bisa ngerjain, paling tidak kita tahu masalahnya ada di apa. Oke, yuk kita eksekusi aja yuk. Oke teman-teman semua, jadi langkah pertama apa yang perlu kita cek ketika mesin pincang. Nah, pincang sama berbet tuh beda ya, tapi nggak beda jauh. Nah, cara ngeceknya seperti apa? Nah, kalau pincang tuh posisi stasioner pun nggak stabil ya. Kalau berbet biasanya stasioner bisa saja halus, tapi ketika digas baru berebetnya kerasa. Tapi juga ada yang dari stasioner udah berebet, digas apalagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau pincang biasanya posisi stasioner udah mesin kelihatan goyang ya. Nah, jadi beda sedikit sih, tapi permasalahannya hampir sama. Nah, kalau pincang yang paling sering terjadi itu permasalahannya ada pada pengapian, tapi tidak menutup kemungkinan juga pada masalah bensin. Nah, oke. Jadi kalau pincang yang perlu kita cek yang pertama pada busi ya. Nah, untuk cara ngecek businya, sebenarnya kemarin di video sebelumnya udah sempat saya singgung ya, cara ngeceknya seperti apa busi. Tanpa kita bongkar busi itu udah kelihatan ya kalau ada yang mati. Jadi posisi mesin nyala, kita cabut satu persatu kayak gini. Ada perbedaan enggak ketika ini ditancap gini kencang sama posisi dijabut? Kalau lebih kerasa pincangnya berarti busi masih normal nih. Nah, 1, 2, 3 semuanya dicek satu persatu ya teman-teman ya. Nah, misal ada salah satu nih kita cabut kayak gini nggak ada perubahan sama sekali, nah itu udah dipastiin businya mati. Tapi ada perubahan tapi dikit banget, nah itu bisa saja businya lemah teman-teman. Jadi
busi bisa saja lemah, maksudnya nggak langsung mati itu bisa aja, karena kasus kemarin yang pernah saya temuin businya udah lemah, jadi mesinnya kayak jedot-jedot gitu knalpotnya. Nah, tapi untuk mastiin sebelum kita beli ya bisa kita cek satu persatu gitu ya teman-teman ya. Kalau memang ada salah satu yang mati kita ganti, terus yang nanti yang sisanya bisa kita bersihin seperti itu. Nah, tapi belum tentu juga ya businya, bisa juga di kabelnya teman-teman. Nah, cara ngecek kabelnya seperti apa? Nah, kalau kita punya multi tester bisa ya kita pakai itu, pakai multi. Nah, kalau pakai multi seperti apa ngeceknya? Nah, kita lepas seperti ini. Nah, kita tancepin di sini sama yang sininya ya. Sini kita lepas juga. Nah, kita hubungin sini sama sini. Hubungannya ada berapa? Di atas 30 itu masih bagus. Kalau di bawah 30 udah apa? Udah perlu diganti ya. Seperti itu. Sebelum beli kabel busi kita bisa ya pinjam punya teman. Nah, atau bisa kita tuker nih. Misal kalau yang nomor 1 nggak bisa nih kita tuker sama yang lain. Misal punya nomor berapa, nomor 3 lah, atau nomor yang lain, bisa kita pinjemin yang lebih panjang. Nanti kita main 3 busi masih mau nyala teman-teman. Nah, nanti ketika posisi pakai 3 busi, misal ini pakai kabel busi nomor 1 ya kita pinjemin, yang sini nggak difungsikan businya, maksudnya cuman sebatas buat ngecek ya. Ya nanti gimana posisi kita cabut gini, kalau kita tancepin gini pincangnya karena nomor 1 nggak ada kabel businya ya teman-teman ya. Nah, misal kita cabut gini kok gandul lebih parah dan nyampe mati, berarti businya masih normal dan kabelnya yang bermasalah, karena ketika kita pinjemin pakai busi nomor 1 ternyata yang nomor 2 bisa seperti itu. Nah, jadi cukup paham ya untuk cara ngecek kabel businya. Misal kita nggak punya multi, kita bisa tuker dulu. 3 busi itu mesin masih mau nyala, cuman pincang. Nah, ketika nanti pincang, nah kita pastinya dicabut seperti itu tadi, dicabut gini. Biasanya kalau 2 busi bisa, kalau kita benar-benar nyampe lepas gini mesin bisa nyampe mati, berarti memang ada perubahan. Dan misal ada belum paham ya, saya jelaskan sekali lagi nih. Misal nih yang kabel busi, kita mau ngecek kabel busi nomor 2, nah, otomatis kan kita lepas nih, kita pinjemin kabel busi nomor 1 yang tadi kan nggak ada masalah. Yang ini kan tadi posisi kita cabut gini nggak ada perubahan ya, pincang dan tetap pincang ketika kita cabut. Nah, bisa saja businya yang mati atau kabel businya. Nah, untuk mastiin kabel businya kita bisa pinjam pakai kabel busi nomor 1. Nah, kita tancepin gini, tapi di sini juga kita pindah ya teman-teman ya, kita pindah dulu. Nah, kita nggak fungsikan dulu nih yang nomor 1, kan otomatis mesin nyala tapi pincang ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, ketika kita ini angkat gini, nah, kok mesin nyampe mati atau gandulnya lebih parah, misal masih nyala tapi gandulnya lebih parah, kalau kita angkat benar-benar lepas biasanya mesin mati. Nah, berarti kemungkinan besar busi masih nyala dan yang bermasalah kabel businya. Seperti itu ya teman-teman ya, untuk ngecek kabel busi dan businya permasalahan pincang. Nah, selanjutnya bisa saja di sini ya, di kapdelco. Nah, kapdelco kita lepas ini, kemarin udah sempat saya, dan di dalamnya sini kan ada ada cenilan sini yang menghubungkan ini ke rotornya. Nah, bisa aja itu patah dalamnya sini, jadi ini kita buka dan kita lihat patah enggak. Nih saya liatin ya, ini kapdelco punya saya, bekas tapi masih bagus nih. Nah, ini bisa aja patah teman-teman. Ini kalau patah otomatis kan rotor nggak bisa menghubungkan nih, jadi bisa pincang. Kalau nggak patah biasanya ini udah kriwek, udah kegores gitu lah teman-teman, karena ini kan hubungannya untuk menghubungkan api ya, wajar aja kalau kebakar dan kriwek itu loh, seperti itu. Jadi udah
udah kurang maksimal gitu apinya untuk menghubungkan dari api sini ke sini. Yang menghubungkan ini ke ini kan rotor ya, seperti itu. Oke, kalau rotor yang bermasalah biasanya yang pincang nggak cuman permasalahan di kabel busi nomor 2, tapi semuanya itu karena apa? Karena rotor kan presisi ya, menghubungkan semuanya ini ya, seperti itu. Jadi misal rotor patah atau pecah, nah biasanya semuanya yang bermasalah, nggak cuman pada salah satu busi aja, seperti itu ya teman-teman ya. Yang paling sering terjadi itu jadi antara ini kabel busi atau businya. Kalau masalah pulser atau CDI itu jarang ya. Kalau pulser mati aja. Misalnya nggak mati, mungkin yang bermasalah pada vakumnya, itu gesernya terus ngancing, tapi macet, nggak pincang, seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, kita cek nih filter bensin juga pengaruh nih, bisa aja bikin pincang, tapi lebih sering terjadi pada berepet ya, karena filter bensinnya berat. Cara ngeceknya seperti apa? Tinggal kita lepas aja ya dua-duanya ini, terus kita tiup. Nah, pas kita tiup itu kerasa berat banget enggak? Kalau berat, nah itu perlu kita ganti ya. Kalau masih enteng, itu berarti masih bagus. Nah untuk selanjutnya pada karbu ya, kita buka aja nih, aduh, biar lebih kelihatan ya teman-teman ya. Oke, kita lepas nih. Nah, kalau karbu yang bermasalah bisa aja bikin pincang, tapi yang paling sering terjadi ya berepet ya. Kalau karbu itu berepet sama pincang beda tipis sih, seperti itu. Nah untuk cara ngatasi karbu, nah perlu kita servis berkala ya teman-teman ya. Nah untuk cara servis berkala seperti apa, nah di video sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Nah kalau saya pribadi nih, sebenarnya saya juga males nih servis kayak gitu. Jadi ketika mesin saya nyalain, cuman saya semprot pakai karbu cleaner ya sini ya, biar bersih. Tapi kalau nggak sembuh itu pincangnya atau berepetnya, baru saya bongkar. Nah nggak semua nggak semua yang punya mobil ini punya kompresor ya teman-teman ya. Nah termasuk saya nih, saya juga nggak punya nih kompresor. Jadi posisi servis berkala ini saya bongkarin semua dalam-dalamnya, supurnya saya semprotin tuh pakai karbu cleaner juga. Saya nggak promosi ya, cuman saya bersihnya pakai itu. Kalau teman-teman ada yang lain nggak ada masalah, saya semprotin pakai itu. Nanti saya lap, saya tunggu sampai kering. Paling saya tiup-tiup pakai pompa ban yang kecil tuh loh, harga berapa, 10.000 apa 15.000 itu ya. Memang kurang maksimal sih anginnya, cuman kalau udah disemprot pakai karbu cleaner itu, kenyataan yang saya temui itu udah enak. Punya saya keseringan pakai itu, punya teman kemarin yang minta tolong ke sini buat servis ya, cuman saya semprot pakai itu dan alhamdulillah sembuh. Kalau punya dia kemarin nggak berepet sih atau nggak pincang, cuman posisi panas susah buat di starter, cuma cengengesan aja, mesin nggak mau nyala. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, cara ngecek mesin pincang dan cara ngatasinya seperti apa. Nah oke, misal ada yang perlu ditanyakan dan masih bingung, boleh tanya di kolom komentar. Terima kasih. Salam satu Corolla sejuta saudara.